Tapi Oke, intinya walaupun aku nggak pernah, Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. sama. Oke, kalau sama, kata Yesus Tuhan yang benar Bapa, kata Kristen Tuhan itu siapa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu Bapa. Ya. Lanjut. Matius 11:25. Terus Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, itu kan beda kan? Di sini rahasia. Dengar dulu, Bang. Di sini rahasia. Sudah dijawab. Gimana sih? Apanya rahasia? Sekarang tema kedua. Kata Yesus Tuhan itu belum tidak bisa selesai, udah tema kedua. Oke, sekarang kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhannya Kristen kan Yesus. Yesus itu bisa dilihat apa enggak? Bukan dibilang Yesus Tuhan itu nggak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapak Beda itu Tuhan, dengar dulu Bang. Beda Tuhan, beda Allah. Beda Tuhan, beda Bapa. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? Kalau Bapa itu sumber segala yang ada. Saya nanya. Allah. Dengar dulu sebentar. Dengar dulu biar jangan sebentar. Bikin dulu perumpamaan sih. Di barak minyak, Bang, minyak di dalam drum. Jadi drum ini sumbernya ada minyak di dalam. Udah. Jadi untuk mengeluarkan minyak itu dari dalam pasti ada corong, ada selang gitu. Kira-kira begitulah. Jadi yang tiga-tiga ini harus kerja sama, Bang. Ketuhanan dengan BBM. Ini kan aku tadi udah bilang pakai perumpamaan biar abang paham. Perumpamaan pakai dalil. Jadi begitulah firman Tuhan itu, begitulah Bapak itu. Wong cuma ketuhanan lari ke BBM. Langsung pakai dalil. Oke, sekarang saya nanya. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? Sama. Ya sudah, berarti Tuhannya Yesus Allah Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Kan gitu kan? Aduh. Loh kok aduh? Abang yang nggak memahami sebenarnya. Tapi udah. Oke. Kalau saya tidak paham, kamu jelaskan pakai dalil. Coba pakai dalil. Abang. Dengar dulu. Udah hampir abang memang memahami. Udah hampir sedikit lagi nya. Kalau abang paham sedikit lagi, udah ngerti. Oh, udah gitunya abang. Sebenarnya iya, makanya kenapa saya tidak mentuhankan Yesus? Karena saya paham ajaran Yesus. Apalah ajaran Yesus coba? Oke, ajaran Yesus itu mentuhankan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Iya. Nah, kalau Kristen Tuhannya siapa? Coba dulu bilang dulu apa ajaran Yesus? Nah, ajaran Yesus menyembah Allah. Terus, kalau Kristen menyembah siapa? Itu aja. Iya, terus Yesus mengaku utusannya Allah untuk Israel. Terus itu aja. Mengaku nabi lagi dia. Aku bilang apa ajaran Yesus? Nabi lagi. Apa ajaran Yesus itu yang abang? Ajaran Yesus tauhid. Satu tuh mentuhankan satu Tuhan. Ya. Kalau ajaran Kristen baru apa lagi? Ya udah itu ajaran inti itu. Satu aja ajarannya. Ya terus menurut Kristen ajaran Yesus itu Trinitas apa tauhid apa satu? Ayo, satu-satu dulu bahas, ayo. Satu aja ajarannya bang tahu. Iya kita satu-satu dulu kupas. Jadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu nomor 2. Pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Iya. Lalu manusia. Nah sekarang kalau Kristen kasihilah Tuhan Yesusmu kan beda kan? Kata Yesus kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Kristen mana ada orang Kristen bilang? Oke, sekarang kalau Kristen kasihilah Tuhan siapa? Tuhan Allah. Hah? Tuhan Allahmu. Lah Allah. Tuhan Allah. Bukan Yesus. Hah? Katanya Tuhannya Yesus katanya. Iya. No. Kan orang Kristen diskusi modal ngeyel aja nih. Aduh, gini mau diskusi. Sekarang gini loh bang. Sekarang aku tanya dulu, aku yang bodoh atau abang yang bodoh? Ya kamu udah punya dalil loh. Bang, lo mau Ustadz kata baca dalil. Data, Anda tidak punya data. Itu sekarang gini ya. Kok aneh kata Kristen Tuhan yang benar itu Yesus.
Tapi ajaran Yesus, ya kasihilah Tuhan Allahmu, bukan kasihilah aku Yesus. Kan beda berarti kan Yesus dengan Kristen berarti. Kata Kristen Tuhan Yesus, apa yang maksud abang ini? Oke, sekarang berarti Tuhannya Kristen itu siapa yang benar? Tuhan kami Yesus Kristus. Oke, berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak itu Allah, sumber dari segala yang ada. Kata Yesus dalam Markus, muter-muter abang di situ. ya makanya saya itu ingin meluruskan bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Ketika saya punya ke Kristen, Allah itu, Bapa itu Tuhan apa bukan? Kata Kristen, bukan. Kata Yesus, Tuhan. Loh gimana sih? Yang benar ini yang mana? Yang sesat ini Yesus apa Kristen? Kata Yesus Tuhan yang benar Bapa. Kata Kristen Tuhan yang benar Yesus. Pertanyaannya, yang sesat ini Kristen apa Yesus? Suka pula bang. Bingung aku dapet pun. Nah sekarang gini coba, kan tadi saya nanya nih. Suka mula bilang Kan tadi saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Kata abang Yesus. Iya. Kata Yesus, Tuhannya kamu siapa Yesus? Bapa. Matius 11:25. Pertanyaannya, yang sesat siapa ini? Yesus apa Kristen? Terserahlah, suka-suka pula. Aduh, Bukan berarti aku kalah ya. Bukan berarti aku kalah. Nanti aku terpancing. ya kalau menang ayo dilanjut babak keduanya. Karena abang ku tengok udah melenceng sedikit gitu. Abang mau cari menang. Aku nggak menang pun nggak apa-apa loh bang. Loh, Tapi abang jangan nangis. itu udah peduli saya mau kalah mau menang, udah peduli. Yang penting berdalil. Makanya Ya, kata karena- orang itu, karena yang penting, direbut- yang kita rebut di penting sini- pakai yang kita dalil rebut bos, di sini nggak senggol ada, dong. Bang. Kamu pernah dengar nggak di TikTok itu? Yang penting berdalil bos, senggol dong kan gitu. Mantap, itu baru betul. Aduh. Iya. Nah, Oke lah, nggak apa-apa lah. Aku jempol lah kalian masalah kitab luar biasa. Memang Muslim ini masalah kitab. Iya iyalah kamu diskusi nggak pakai data kok, modal ngeyel doang. Anak Medan ini kalah, Pak, ya kan? Hah? Jadi izin dulu teman-temannya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa sesuai dengan dalil Tuhannya Yesus dengan Kristen berbeda. Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa, Kristen Tuhannya itu Yesus. Nah, tentunya ini ada perbedaan. Dikatakan pagan. Pagan itu siapa? Kristen. Ya, selesai. Kalau Anda mau kabur silakan. Jangan kabur, nggak ada mainan, bro. Oke, siap. Ini ada di bawah ini, Bang Andik. Taruh dulu satu kali dia, bro. Waktu Yesus ada di muka bumi itu, waktu dia berdoa kepada siapa, bro? Siapa? Yesus dia ada di bumi nih. Dia berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Yesus Tuhan, Bapa beda loh. Jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pada Bapa, bukan pada Ya Tuhan. Tuhan berdoa kepada Bapa. Iya. Bapa itu siapa? Hah? Kenapa? Bapa itu siapa? Allah. Oh jadi Tuhan berdoa kepada Allah. Sumber dari segala yang ada. Oke, jadi Tuhanmu namanya Yesus Ya. berdoa kepada Sang Pencipta. Ya. Oke, udah jelas ya. Ada yang salah nggak? Menurut kamu benar karena akalmu kan mati. Nggak apa-apa, akal mati kan memang Kalau nggak benar. ada yang salah, kenapa diprotes? Ikuti aja. Masuk Iya. Kristen aja lah bang. Masuk Kristen aja lah bang. Berbijak abang. Ya saya bijak loh, artinya akalmu memang artinya apa, Tuhan itu berdoa kepada Allah kan gitu ya. Iya. Berarti Tuhan ini membutuhkan pertolongan, betul? Bang, Tuhan itu gelar loh bang. Dari Iya, tadi Yesus ini kan aja Tuhan. pun dari tadi. Iya, kelar itu kelar lagi. Apa arti Tuhan menurut Anda? Arti Tuhan apa? Hah? Tuhan itu artinya apa? Penguasa. Mana ada Tuhan penguasa artinya? Loh. Tuhan itu penguasa. Atau saya langsung berikut jawaban sekaligus diselingi pertanyaan. Tuhan itu disembah atau tidak? Kenapa? Tuhan itu disembah atau tidak? Tuhan itu disembah lah. Disembah, berarti Yesus disembah. Iya. Kalau Bapa itu disembah nggak? Disembah. Disembah. Berarti
Tuhan yang Anda sembah itu menyembah juga kepada Bapa di surga, betul? Aduh, Nah, kok ada lagi? gawat. Yesus itu Tuhan kamu. Bikin aku kacau balau. Ah, Yesus itu Tuhan kamu, tapi dia juga menyembah. Kau buat. Jadi kau sembah Iya. Tuhan, kau sembah Tuhan yang menyembah, betul? Kayak makan dempe dua. Ya udah. Iya betul. Kau menyembah Tuhan yang menyembah. Ya udah, selesai. Jangan merajuk lah bang. Lo kok merajuk? Baru aku yang dihadap udah merajuk. Berapa kalian di sini coba? Aku sendiri. Tuhan itu disembah. Sedangkan Tuhan yang kau sembah itu adalah menyembah juga. Jadi Tuhan yang kau sembah menyembah juga kepada Bapa di surga, kan begitu. Oke. Ada orang Kristen di bawah ini. Tolong dulu aku, kenapa? Aku nggak lagi bawa Alkitab ini. Aku lagi ngapain? Gak ada satu mas orang Kristen dari tadi pun. Tolong pelampung. Aduh. Suara saya kenapa overload? Aku lagi Begini, diapa dulu brother. diperkosa aku ini. Brother, begini, brother Lomo, Lek Lomo. Dari tadi aku Lek Lomo, begini Lek Lomo. Berdebat itu jangan dianggap, jangan tertawa. Saya ngomong dulu. Berdebat itu jangan dianggap bahwasanya lawan debat itu musuh. Berdebat itu anggap bahwasanya dalam dialektika ini perdebatan ini seni. Jadi dijadikan ajang silaturahmi. Jadi tidak ada kalah menang sebenarnya. Hanya saja yang menilai itu memang ya netizen, penonton. Jadi jangan batasi. Nah, persoalan narasi itu mesti Nuni Salomo untuk kemudian ya itu dikuasai dulu. Kalau masih ada imbangnya di kitab Kristen itu ada, jangan coba-coba bawa narasi-narasi yang sifatnya tendensi untuk menghinakan, jangan, supaya tidak mengenai diri kita sendiri itu. Jadi itu saja sih pesan saya Le Lomo. Kalau saya ini keras, saya memang begitu. Kalau saya ngomongnya pelan, saya gagap. Saya tidak bisa seperti akhi-akhi yang lain, saudara-saudara saya yang lain. Saya kalau ngomong memang harus keras sambil jalan sana jalan kemari supaya saya tidak gagap. Saya rasa itu saja. Silakan akhi Handi atau akhi Tata atau akhi yang lain. mantap. Dari tadi aku nggak ada merasaku dimusuhi di sini kok. Nggak nyaman aku di sini. Nggak ada Bang merasa Lomo. diapain. Bang Lomo. Oke, Bang. Aku nanya Bang Lomo. Aku nanya ya. Oke. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau Yesus menciptakan dirinya sendiri? Ah itu lagi. Enggak, jangan disalah sangka. Itu lagi. Yesus kan Tuhan. Jadi aku tanya, menurut Anda kan Yesus kan Tuhan. Aku tanya. Aku dari tadi nyaman di sini loh, enak kurasa di sini. Makanya aku nggak mau turun. Padahal aku udah lapar. Aku tahan juga karena enaknya kurasa. Sorry Bang. Aku cuma nanya, Yesus itu diciptakan atau diciptakan diri sendiri? Tidak. Yesus diciptakan atau Coba. diciptakan diri Tapi sendiri? suara abang agak bulat kali ku dengar di sini. Oh, boleh. Gak usah ngomongin bulat suara lah. Iya bulat kali suaranya, kayak suara Roma siapa? Kang Fauci. Jadi abang ini kalau punya anak disiksa sama mantunya, ya tetap nggak boleh cerai, kasihan anak abang itu loh, nggak ada solusinya. Parah anda ini. Dipenjarakan, solusinya dipenjarakan bang. Dari Iya, tadi itu aja pun. Iya dipenjarakan, tapi anak anda nggak boleh menikah lagi, yang perempuan. Iya, nggak Kasihan boleh. anak anda itu masih segar-segarnya. Udah dimatikan aja yang di penjara itu baru mereka lagi dia dimatikan, suruh aja dimatikan polisi. Makanya saya bilang solusinya adalah suruh bersin aja bang, biar ada solusinya. Pokoknya yang di penjara itu suruh aja dimatikan baru saya nikah, itu solusinya. Banyak kali ceritanya. Kenapa? Karena di Kristen itu boleh bercerai kalau hanya ada yang berzina, begitu ya. Jadi abang setuju nih? Kan nggak menutup. Kalau ada yang Dengerin dulu bang. Abang terus salah ngomong. Bang, dengerin dulu. Saya kan belum kelar. Nanti kalau saya selesai bicara, baru anda yang bicara biar nyambung dulu. Jangan bareng gitu. Udah, oke lah. Jadi kita lihat fenomena ya. Banyak Kristen yang bercerai. Pendapat abang itu sebabnya apa ya bercerai mereka? Sesuai dengan Bible, coba silakan.
abang ngomong sama aku salah terus. Begini loh bang, tidak boleh bercerai kecuali itunya, bukan karena berzina, kecuali karena zina. Oke. Kata-kata itu di ini dulu disimak dulu, kayak orang Batak bilang disimak dulu. Kecuali karena zina, bukan karena ada yang berzina, bukan. Kata-kata itu harus dipahami. Tidak boleh bercerai kecuali Karena apa bang? karena zina lah. Karena zina. Jadi orang Kristen yang bercerai itu ada yang berzina ya? Iya. Oh iya. Bukan bercerai, bukan bercerai oke, berarti. udah diputuskan di sini. Berarti kalau ada Kristen bercerai pasti ada persinahan di sana ya? Gini dia di sini. Enggak mau jawab. Di sini abang salah lagi. Oh salah lagi. Saya cuma nanya kok. Yang berzina umpamanya contoh yang berzina laki-laki, ya kan bang? Yang si perempuannya nggak boleh kawin. Yang si laki-laki biar aja dia berzina. Namun si perempuan ini nggak boleh kawin. Dia Iya. mempertahankan itu tetap suaminya, walaupun itu sudah diambil orang. Semuanya telah diambil Ini aja, orang. kasih contoh. Artinya adalah siapapun kalau ada Kristen yang bercerai, salah satunya pasti ada persinahan di situ, baik laki maupun perempuan, betul? Bukan salah satunya, terkecuali karena zina. Iya, ada yang berzina, kucluk. Dengar loh bang, kecuali itu Contoh ada unsur kesengajaan, Ica, Bang Andi. ada Apakah unsur ada tidak kesengajaan. Kecuali itu kan Iya. kata-kata ini dia bang, ada unsur kesengajaan, ada unsur tidak kesengajaan. Mana ada persinahan tidak sengaja, bang? Kecuali, kata-kata kecuali ini apa coba? Ya kecuali karena zina. Artinya adalah contoh nih si Ica, si Ica kan janda. Dengerin, si Ica ini kan janda. Dia bercerai sama suaminya. Berarti kalau bukan Ica yang berzina, suaminya yang berzina. Iya. Karena dia bercerai, betul? Iya. Ya udah begitu, itu aja kok repot. Ya udah kalau udah ada contoh ngapain abang repot? Ya udah, jadi Udah ada ingat ya contoh, teman-teman abang, udah Kristen ada di luar contoh. sana ya. Siapapun yang abang Ya bilang itu udah, sekarang dengerin saya nggak dulu. kenal. Tapi kalau udah ada abang lihat begitu contoh, itulah yang benar. Iya udah dengerin dulu. Jadi ingat ya Kristen di luar sana. Sebagaimana yang diterangkan di Bible di Matius 19 nomor 9 gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Artinya apa? Kalau Kristen ada perceraian, berarti di situ pernah terjadi persinahan. Betul apa betul? Iya betul. 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 Tepuk tangan semua teman-teman. Tangan. Nyaman kali aku di sini dari tadi ya. Iyalah. Yang Iya mana? baru sekali aku nyaman di mana-mana loh. Bagus lah itu. Mana si Tata ini nggak ngomong si Tata ini. Ini keras kepala juga si Tata ini. Jadi anda mengakukan kalau rumah Islam itu damai kan, enak kan tempatnya kan? Aku tadi asal mulanya gini loh bang. Aku kan keluarga aku banyak Muslim gitu loh. Jadi Udah nggak usah baca data lagi ya. Lukas 16:18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. iya. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi kalau ada, dengerin dulu belum kelar. Ini data loh. Iya. Jadi siapapun yang menikah lagi, yang sudah bercerai ini, baik laki maupun perempuan, dia berzina lagi. Iya. Artinya ada dulu artis nih bang, dengerin ya. Inisial G, lakinya juga inisial G. Dia itu bercerai karena memang gosipnya, faktanya ada yang berzina. Tapi Iya. mereka ini sudah pada menikah masing-masing. Iya. Jadi menurut di Bible Anda, seumur hidupnya mereka ini berzina. Betul apa betul? Betul. Betul. Tepuk tangan. Tapi itu kan oknum bang.
Parah kali ajaranmu bang ya. Tidak ada. Semua orang bersih. Ajaran kuciluk bener itu bang. Ujung-ujungnya kan ke sana. Ujung-ujungnya kan ke sana. Oknum. Bapaknya bang ini. Kalau misalnya KDRT, aja bang begitu. dengerin ya bang ya, KDRT, suaminya pemabok, apapun itu ya, pemain judi, tidak memberi nafkah lahir batin, begitu, tidak boleh cerai ya bang. Sejarahnya belum pernah terjadi lah, nggak pernah nggak pernah itu. Apalagi Ini bang, dengarkan dulu bang. Apalagi orang Batak khususnya ya, nggak. Iya, abang ini kok nggak dengerin orang ngomong sih? Ya, Kalau dengerin dulu bang. Kalau di Kristen itu ada kasus nih, KDRT tidak memberi nafkah lahir batin. Banyak kali kasus Dengarkan dulu, kan belum kelar. Iya, banyak kali kasus orang Kristen ini. Ini dengarkan dulu makanya. Kalau ada kasus, mudah-mudahan nggak ada. Gitu ya. Makanya dengerin orang ngomong. Saya itu orang bijak loh bang. Ya, oke. Kalau ada kasus pemabok, tidak punya kerjaan, tidak menafkahi istrinya, terus KDRT atau sebaliknya istrinya yang kurang asem, suka Kurang asam. tidak baik terhadap suaminya dan seterusnya, kan begitu ya. Ini menurut Anda ini nggak ada solusi cerai kalau kasus kayak begini ya bang ya? Nggak ada. Nggak boleh cerai, tetap harus dia hubungan suami istri ya bang. Dipenjarakan, dimatikan di penjara, baru boleh kawin dia. Oh dipenjarain dulu lakinya, baru istrinya boleh kawin lagi. Dipenjarakan, dimatikan dulu, udah dimatikan baru. Oh dimatiin dulu. Iyalah. Oh cara mematikannya gimana bang? Dikasih makan putas kucing. Oh. Sadis sekali ajaranmu bang. Iya, ajaranku itu. Ajaran kok sadis dikasih putas. Iyalah. Lu pikir dia ikan? Orang dia nggak ada gunanya hidup lagi. Iya. Putas lah. Memang solusinya di Kristen itu gitu, harus anak maut yang bisa memisahkan dan zina. Iya, memang begitu. Iya. Dikasih racun putas ya bang ya. Iya. Sama sekali nggak ada solusi bang. Bang Badalbo, Ustaz Parah ajaranku. ya, mau sholat dulu. Ya, terima kasih banyak. Siap. Waalaikumsalam, Bang Mas Boy. Oke lah, kalau ada kata-kata yang salah dari aku ini mau dimaafkan ya bang. Gak ada yang salah bang. Abang justru jujur di sini. Betul. Jujur aku. Jujur Anda, nggak ada yang salah kok. Ah, banyak yang salah kok. Nggak ada, benar semua yang Anda katakan bahwa. Yang ada beko itu mana ada itu? Loh, Anda yang ngomong sendiri bahwa waktu Yesus dibawa oleh iblis, ya, iblis itu menyewa beko. Terus kemudian iblis itu menyewa beko, kemudian sopirnya beko itu babi. Anda mengatakan Yesus ada di depan, kan ada yang ngomong bang. Loh, Anda yang ngomong loh. Lupakan lah itu bang, anggap aja itu nggak ada itu Orang udah terlanjur kok. Nanti jadi viral pula, marah nanti Pak Bom nanti, bahaya itu. Ya Anda yang ngomong loh. Iya, gak usah disebarin lah, nanti marah nih Pak Bom. Iya, kenapa nggak mesti disebarin, udah terlanjur. Baru nanti siapa? Anda sendiri yang ngomong karena Anda emosi kali tadi bahwa mana ada emosi aku. Kalau emosi aku bang, udah keluar aku dari sini, betul. Ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia memakai beko yang sopirin babi. Yesus taruh di depan. Karena Anda yang ngomong begitu tadi. Loh, kenapa Anda ketahui Yesus? Yang lain aja lah diceritain. Alek lo mau takut sama bom. Iya, Pak Bom nanti bahaya itu. Takut sama Pak Bom dia. Si Bom ditakutin. Iyalah, takutin lah. Jangan takut si Bom bang, lidahnya doang yang panjang. Gak ada isi kepalanya, nggak ada bang. Anda lebih jujur daripada si Bom. Dia itu orang hebat loh. Orang hebat bagaimana? Nggak ngerti Bible. Apa luar kepala dia itu? Luar kepala bagaimana? Orang suka lidahnya doang yang panjang, mang diguyur ke depan. Nanti kalau abang debat dia sama abang pasti keok langsung. Tapi Anda takut kalau Yesus mengendarai beko?
Bukan. Itu kan kiasan loh, Bang. Lu kiasan, tadi ngomong serius. Enggak, kiasan itu kiasan itu. Abang ini suaranya bagus sekali loh, Bang. Pakai apa, Bang ini? Pakai congor bang kalau ngomong, masa pakai pantat? Jangan. Maksudnya alatnya loh, Ngomong tuh pakai congor bang. Enggak, maksudnya alatnya lu bagus sekali aku dengar di sini. Nggak ada, ini mic yang saya pakai harganya 5.000, ongkirnya 100.000. Ya, lu mau jangan takut sama bom ya. Sebagaimana di dalam Matius 10:28, janganlah kamu takut kepada manusia dan takut kepada yang dapat membunuh, takutlah yang dapat membunuh manusia, tapi takutlah kepada yang sanggup membunuh jiwa dan dan mencampakkan ke dalam neraka. Itu yang mesti ditakuti. Bom ditakuti. Bom pernah debat dengan saya berapa kali di streamnya, videonya dihapus karena saking ketakutannya, malu dia. Awak takut sama ajarannya loh, Bang, bukan sama orangnya. Ajarannya itu luar biasa gitu loh. Bom itu apa? Ajaran apa sih bom? Di luar kandang mana berani dia. Kalau di kandangnya dia nanti kalau sudah tersudut herdernya. Ini izin ajaran bom gini ya. Dia ambil kertas satu, disobek tiga. Dia ambil contoh. Yang satu Bapa, yang satu Putra, yang satu Roh Kudus. Itu kertas loh, disobek tiga. Nah inilah Trinitas. Kalau itu sorry itu si Ruli Lubis. Kalau bom polpen 3. Ada 3 polpen. Polpen 1 Bapa, polpen 2 Yesus, polpen 3 Roh Kudus. Ini 3 tapi 1, sama-sama polpen. Gitu ya. Itulah pengertian Trinitas. Ada 3 polpen tapi hakikatnya polpen. Jadi ada 3 Tuhan bersamaan dengan 3 polpen. Itulah bang. Jadi menurut anda itu Trinitas yang diajarkan oleh gurumu namanya bom itu 3 polpen bang, menggambarkan Trinitas. Gitu bang. Itu kan perumpamaan loh, Bang. Perumpamaan lagi kayak beko. Kiasan itu. Nggak ada kiasan bang, dia serius bang. Iya, ibarat seperti itulah ketuhanan itu maksud. Dia berarti 3 polpen Tuhanmu. Bukan 3 pol. Ya orang contohnya polpen kok. Abang payah kali sih mengerti mengenai itu. Ya gimana sih orang dia pakai contoh polpen, sama dengan anda contohnya beko tadi. Cerdas sikit lah, Bang. Justru cerdas kita menyimak dia. Gitu. 3 polpen artinya 3 Tuhan. Mana adakah orang Kristen bilang 3 Tuhan? Ya itu 3 polpen. Polpen 3 biarlah 3 polpen, nggak apa-apa itu. Yang Tuhan tetap 1. Satu bagaimana orang 3 kok? Payah kali abang memahaminya, capek aku jadinya. Ya pasti capek lah bang, karena abang ini melawan akal sehat. Melawan akal sehat. Iya. Waktu si Bom ngomong kayak gitu, tahu nggak penyebabnya bang? Dia habis makan babi ditelan sama setannya. Wih. Babi yang masak ada setannya. Iya, itu kan babi, setan itu nggak pernah takut sama api bang. Biar lu masak berapa kali pun tetap ada setan di dalam babi yang lu makan. Itu kamu selamanya itu. Nah kan Yesus yang ngusir setan masuk ke babi. Iya, supir beko dibuat dia jadi supir beko. Iya. Kena lagi dia. Iya, babi itu dibuat Tuhan Yesus jadi supir beko dia. Nah itulah saking hinanya dia. Abangnya tadi yang memuji-muji setan itu ya. Masa abang bilang setan pintar? Ya memang ada setan dimasukkan Yesus ke dalam babi. Iya, abang sekali lagi jangan lagi bilang setan dulu. Jadi babi itu yang nyetir beko. Julukan kepada setan itu Bang, bukan pintar. Julukan kepada setan itu licik. Itu dia. Biar ku ajar ya abang ya. Iya tapi Jung, kenapa lu makan babi itu? Karena ada setannya. Supaya kita licik itu loh. Ya makanya lu licik kan. Gitu. Ya, mulai hari ini janganlah abang puji-puji setan ya. Bilang aja setan itu licik, bodoh, nggak berguna. Ya setannya kau sudah habis makan semua kok. Iya makanya disebut dia di telapak kaki kami ya setan itu nggak ada. Iya bukan telapak kaki, di dalam perutmu. Telapak kaki orang lu makan kok. Dalam perut itu tai bang. Iya dalam perut itu kau makan babi bersama setan. Iya jadi kotoran dia.
Enggak tersimpan dalam perutmu, masuk ke kepalamu. Terus kamu ngomong ya kayak setan lah. Apa saja yang kita makan masuk ke dalam perut, dibuang ke jamban loh bang. Apa yang keluar dari hati apa yang meluap dari hati keluar dari mulut, yang menajiskan orang. Contoh ya bang, aku bilanglah si anu itu babi, itu baru salah. Ini bukan masalah omongan, ini masalah makanan. Itu yang menajiskan. Kalau abang bisa makan beko, makanlah beko itu. Ya kau yang makan beko, orang Yesus naik beko. Kalau Gimana abang sih? sanggup makan, kalau abang sanggup, makanya ada istilah segala yang berkaki 4 bisa dimakan terkecuali meja. Ya memang kamu kaki 4 kau makan semua. Anjing, gugu kau makan. Segala yang ada di dalam laut bisa dimakan terkecuali kapal selam. Iya, ikan kuda nil kau makan, semua kau sikat miring lah. Memang ini Kristen ini pemakan segalanya. Iya, makanya Gak ada yang tersisa. kalau orang Kristen katanya masuk surga itu bohong, karena apa? Di dalam Yeremia itu jelas di sana dikatakan barang siapa tidak bertaubat dari makan daging babi, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang berapi Mana ada bernyala-nyala. kayak gitu ayatnya. Nah, iya betul, baca makanya. Aduh. Abang ini langsung memonis orang Kristen masuk neraka, gak boleh gitu. Nah itu nanti digarami di api neraka dengan api yang menyala-nyala. Tengok dulu selumbar di matamu itu, baru kau tengok balok. Nah, Selumbar di mata orang balok Bang di matamu. Lomo. Tengok dulu. Bang Lomo, di sana dituliskan. Enggak boleh. Emangnya kamu sudah Islam udah jelas kau masuk surga? Masih mudah-mudahan kau kan? Bang Lomo, ini Enggak tertulis boleh di dalam. gitu ngomong. Abang Bang ngomong Lomo, langsung justice gitu loh. Enggak kayak Bang Lomo. siapa ini enak didengar. Bang Lomo, tidak, yang saya uraikan itu isi kitab Anda, Bang Lomo. Di sana dikatakan ya Iya tertulis di sana lah itu, di sini bunyinya. enggak. Nah, di dalam kitab kalian itu dikatakan bahwasanya setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Iya, mereka itu setiap siapa? orang. Mereka itu siapa? Orang Kristen. Nah, kalau setiap orang itu, ayo, Ya termasuk abang lah. ya termasuk Yesus segala tuh. Iya, jadi sebelum masuk apa-apa lah, termasuk abang kan. Janganlah kau menghakimi, nggak boleh gitu. Abang salah itu. Udah 2 kali abang salah lu. ajaran sesat. Aduh, Yang nggak tersesat boleh di situ gitu. banyak digarami. Udah 2 kali abang Markus salah, tadi 9 sekali. nomor 49. Nah, Anda kan jelas sesat. Contoh tadi Ustadz Tata mengatakan Tuhannya Yesus namanya Bapa. Ya Tuhannya Kristen namanya Yesus. Itu aja, muter-muter Nah, itu itu aja. kan bertentangan. Host ini pun kurang pintar, seharusnya host pintar lah. Bang Mualaf ini ngomongnya nggak enak didengar. Masa orang Kristen langsung masuk neraka? Gak boleh menghakimi loh. Bang. Langsung masuk neraka Pak. Tengok Dijamin. selumbar dulu di matamu itu, mata orang Tidak kau langsung lihat. masuk neraka. Tidak ada pengadilan buat Kristen, langsung dicemplungin di neraka Pak. Balok di matamu kau Yesus tengok. sendiri yang menendangnya Pak. Yesus sendiri. Ya biarin lah. Ya Yesus sendiri mau dalil Matius 7 22 sampai 23. Jangan dulu aku ngomong. Aku mau ngomong sama si Mualaf dulu. Mualaf, mana kau? Nah, iya didengari kan gantian Kau yang nggak lain. boleh ngomong gitu, Bang. Kita harus memang enak didengar gitu loh, enak diskusinya. Ini orang Kristen masuk neraka, emangnya kamu udah pasti masuk surga? Emang kau masih muda-muda? Jelaskan di situ datanya, pemakan babi masuk neraka, Bang. Iya. Kamu ini kok nggak membantah? Data udah dikasih, kau bantah dan Jadi aja kalau ada pula. orang, jadi kalau ada orang Kristen nggak makan babi, kemana pula itu? Katanya tadi orang Kristen masuk neraka semua. Dia masuk neraka lah, orang menuhankan Kalau ada manusia. orang Kristen nggak makan babi kemana? Udah makan babi salah Tuhan pula lagi. Iya, kalau nggak makan babi kenapa? Orang Kristen ada yang nggak makan babi masuk neraka juga? Ya karena salah Oh, itu Tuhan masalah. juga, makan babi salah Tuhan ya neraka lah. Kau bilang pula yang Kena lagi. Kena Kau cepat bilang- kenanya. Kau bilang pula yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim masuk surga mudah-mudahan di mana ayatnya? Hah? Muslim masuk surga mudah-mudahan di mana ayatnya? Kalian yang bilang tadi kok. Enggak, mana di mana ayatnya? Kalian Mudah-mudahan. yang bilang tadi. Yang tadi Dia mah sebun doang, Kang Ade, asebun doang. Dia mah gak ada data. Siapa yang bilang? Hah? Harus sesuai dalil. Ada Mana tadi kau. dalilnya?
Ada Nah, tadi itu kawan bilang sini. kata orang aja itu, beliau tuh hanya dengari apa kata orang sama orang Kristen lalu disampaikan. Padahal di dalam Islam tuh jangan jelas semua umat Muslim itu pasti masuk surga terkecuali bagi dia yang ada masuk tidak mau. neraka dulu baru masuk surga. Kau pun. Baca ayat selanjutnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Makanya tadi ku bertakwa, tanya, Allah kalian akan Muslim apa, selamatkan. Muhammadiyah apa NU? Wah, Itu dasarnya Muhammadiyah tanya sama waktu NU apa kemarin. bedanya? Tidak ada bedanya terkecuali Wanes sama Kenapa kau bilang orang yang Muslim langsung masuk surga? Ke neraka dulu baru ke surga. Mana ada ayat selanjutnya baca. Di situ kan ending dari keterangan ayat itu di ayat selanjutnya. Maaf kalau kurang pas. Tidak seorang pun yang harus mendatangi neraka. Itunya ada di mendatangi ya kan. Aku sebenarnya dari tadi gak mau ngomong. Iya, Jangan dipotong ayatnya. Baca keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Jangan dipotong-potong. Aku dari ayat tadi gak mau selanjutnya. bahas itu. Kamu aja memotong-motong gimana? Kamu yang menyimpulkan sekarang. Muslim. Kamu yang menyimpulkan. Enak aja lu ngomong, giliran orang nggak boleh menyimpulkan, lu menyimpulkan gimana sih lo? Ngawur dia. Lu yang ngawur goblok. Gawat ya. Lu Jangan panas bang. Jangan panas. lu yang mulai. Siapa yang mulai? Aku tadi ngomong sama si Malak itu loh. Emang Kristen kalau menurut Islam, Kristen semua masuk neraka. Ngomong apa? Biarin aja. Kenapa? Emang kau? Ya udah. Kalau lu saya neraka, begini, kok. Bang Nade, izin. Kalau saya bukan menurut Islam, menurut Bible Kristen masuk neraka. Ini menurut Bible, bukan menurut Islam. Mau bantah? Maka saya di sini menuliskan Oten menolak kitabnya. Aduh. Ini Bible loh yang mengatakan Kristen masuk neraka. Mana ayatnya? Mana Matius ayatnya? 7 22 sampai 23. Coba baca. Matius 7 22 sampai 23. Coba baca. Bacalah. Aku dari tadi udah bilang aku gak sedang di rumah, aku lagi di luar. Dari tadi udah aku bilang kok. Nah itu saya salah aku udah sampaikan jujur. kepadamu. Aku apa yang Bahwa aku bilang dari Kristen tadi itu jujur masuk semua neraka. loh. Gak ada yang kubohong kalian di sini. Berdosa aku kubohong kalian. Aku Itu dari coba tadi kamu baca. Apa yang keluar dari Coba mulutku kamu semua baca jujur. Matius 7 22 sampai 23. Kristen itu diusir dari kerajaan surga disuruh masuk Orang, neraka. lagu itu untuk semua orang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk surga, itu termasuk kamu juga. Mantap, Jika kamu nanti ada kawanku. jangan Mampus berseru kepada kalian. Yesus, Baca. pada saat itulah Yesus bilang padamu, nyala daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Jika kamu Dibaca begitu tuh sama kamu. total dong. Ini dibaca keseluruhan. Sejak kapan Muslim menyebut Dibaca. Tuhan itu sejak Baca dulu, kapan? Jangan di dulu, dengar dulu. Satu-satu. Satu-satu lah. Orang dijelaskan kan. Ini Bang Ade, Bang Ade, Bang Dengar Ade. dulu, pada hari terakhir Oh, hari satu. banyak orang akan berseru kepada aku, bukan dibilang Kristen. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi Biarin namamu? dulu, biarin nggak apa-apa. Mengusir setan demi namamu Boleh, dan Fajar. mengadakan mujizat demi namamu. Pada saat itulah Yesus berkata, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku Oke. tidak pernah mengenal kamu. Oke, siapa yang dimaksud Yesus berbuat kejahatan itu siapa? Siapa? Ya orang-orang. Orang-orang yang berbuat apa? Yang orang-orang yang tidak mengenal Yesus sama mengenal Yesus sebagai apa? mengenal Yesus sebagai apa yang diajarkan Yesus mengenal Apa yang Tuhan. diajarkan Yesus? Dia mengajarkan Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Dia mengajarkan dia sebagai Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Bapa dan Bapa itu Yesus. Ada tanya. Oh, Bapak itu Yesus juga. Dengar dulu. Oke, silakan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Oke, cukup. Yesus. Yesus dan Bapak itu beda atau sama? Bapa itu gelar. Enggak, Yesus dan Beda. Bapak itu dengerin. Dengarkan, Yesus dan Bapak beda atau sama? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Yesus. Yesus. Bapak bukan Tuhan. Bapa itu gelar.
Ada dua oknum ini loh ya. Dengerin dulu ya Mbak ya. Baik-baik. Bapak di surga ada. Yesus ada di bumi ada. Yang mana yang Tuhan? Yang mana ya Tuhannya Yesus? Yes, Bapak bukan Tuhan ya. Iya, bukan. Oke. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, Yakin? yakin. Oh, Karena baik. dia mengajarkan mengenal Tuhan yang benar kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dia memberi teladan. Jadi itu akalnya masuk ya. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya. Iya, akal aku Oke. masuk. Kalau Yesus berkata begini, Yohanes 14:28, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya di situ mengatakan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang benar. Yesus berkata, saya ulang Mbak ya. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Pertanyaannya, Yesus bertuhan atau tidak? Tidak, dia Tidak. mengajarkan orang Yahudi. Berarti Yesus ateis. Jadi Yesus waktu di bumi ateis, dia tidak bertuhan. Ya Tuhan itu dia sendiri. Oh, dia menuhankan dirinya. Iya, Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria. Mm-mm. Ya Bapa. Loh, bukan Yesus. Bapak itu satu. Bapak itu kelas. Dengerin dulu ya. Tuhan kamu siapa, Mbak? Tuhan aku Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria Yesus juga. Oh. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua. Ah. Nggak tahu aku makna lebih tua. Masa nggak tahu? Itu loh. Iya, nggak tahu. Dulu Bunda Maria kalau nggak salah pernah punya bayi ya. Punya apa? Pernah bayi waktu dia melahirkan punya anak bayi gitu. Ya. Oke, Ya. itu siapa itu? Ya Yesus. Yesus. Itu Tuhan. Iya Tuhan. sesuai Mana lebih tua dengan- Maria daripada bayi itu? Kalau dari segi umur ya Maria. Oh, Maria. Sesungguhnya ya Yesus nggak tua, dia kan tua, dia kekal. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan. Kalau segi umur iya, Ya, artinya lebih tua Maria daripada Tuhan ya. iya. Ya, Tuhanmu lebih muda. Enggak. Lah, Tuhan itu ya kekal, dia nggak ada umur. nah yang dilahirkan Maria siapa? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Ya berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Dari segi umur iya. Iya. Artinya Tuhanmu ini lebih muda umurnya daripada Maria. Iya, buat lagi tuh iya. Iya. Jadi Lah mana Ki Andi tadi? Gak tahu nih, saya lagi tiduran nih, hampir-hampiran mau tidur, malah kemana ini Bang Handi? Coba lanjutkan lagi Andi Hati. itu kemana Mbak, beliau? saya ulang ya, Mbak lebih tua. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan ya, Mbak ya? iya. Iya. Jadi Tuhanmu itu baru nongol setelah Maria ada gitu ya? Iya, karena sebelumnya kami tidak mengenal Tuhan. Oke. Terus yang menciptakan Maria siapa, Mbak? Yang menciptakan Maria ya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang menciptakannya ya Yesus. Yesus. Jadi Yesus menciptakan. Jadi Yesus, karena dengerin Mbak, dia- dengerin dulu. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Iya, dengar dulu. Ya, Karena di gimana? Yohanes 1 Mm-mm. ayat 3 segala sesuatu dijadikan melalui dia. Iya, iya. Terus Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. ya yang Nah, menciptakan dia Maria. itu siapa? Dia itu siapa? Apa?
Dia itu siapa? Ya Yesus. Yesus. Kalau Berarti kamu bilang Yesus. Bapak itu gelar. Iya, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya. Oke, jadi anak menciptakan ibu. Kan Yesus itu berkenosis jadi manusia, bukan Iya. Maria yang menciptakan Yesus. Dengerin ya. Anaknya Maria namanya Yesus. Terus Yesus yang menciptakan Maria. Artinya anak menciptakan ibu. Iya. Ya, artinya lebih tua anak daripada ibu. Iya. Ya. Dalam iman kami iya. Iya. Anda jujur. Saya suka orang yang jujur kan begitu. Nah, terus kita lanjut ya Mbak ya. Iya. Apakah Yesus itu maha kuasa? Iya, Maha Kuasa. Maka maha kuasa. Waktu Yesus umur 10 tahun lah ya. Dia maha kuasa nggak? Iya, dia Maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 10 tahun? Yang dikuasainya ya dia mengatur dunia ini. Oh iya. Jadi umur Yesus 10 tahun dia menguasai dunia ini gitu ya. Iya, dia kan penguasa. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bohong apa serius tuh? Yaitu kemanusiaannya. Jadi ketika dia datang kepada orang Yahudi itu sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Jadi Tuhanmu manusia. Sebagai manusia pun dia tidak meninggalkan kemakuasaannya. Oh, iya. Tidak membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan Mbak ini manusia ya? Bukan. Loh, Yesus kan manusia tadi Anda bilang. Ini kan karena kemahakuasaan Tuhanku dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Oh, bisa menjadi apapun. Dia mau jadi manusia, mau jadi apapun, dia bisa. Yesus itu kan manusia ya Mbak ya? Iya. Ya, arti Tuhan Anda manusia dong. Iya, tapi bukan. Lah, barusan ngomong Yesus manusia, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia. Tuhan yang jadi manusia, dia Tuhan yang jadi manusia. Waktu Tuhan menjadi manusia itu masih ada Tuhan? Masih. Waktu Tuhan menjadi manusia apakah masih ada Tuhan? Masih. Siapa yang Tuhan di situ? Dua-duanya. Oh, berarti Tuhanmu dua. Kan dia udah jadi manusia, tapi dia tuh ada di mana-mana. Saya ulang ya. Tuhan menjadi manusia. Yang mana yang Tuhan? Yang manusia. Ya, berarti Tuhanmu manusia. Ya, tapi dia punya kemahakuasaan. Iya. Iya. Apa yang dikuasai manusia ini? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Apalagi? Bisa bangkit dari kematian. Waktu Yesus tidur dia maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oh, apa yang dikuasai Yesus waktu dia tidur? Ya dia bisa mengatur segala sesuatu. Dia mengatur segala sesuatu. Oh iya. Jadi waktu Yesus tidur dia bisa mengatur alam semesta gitu ya? Iya. Waktu Yesus disalib mati gimana itu? Ya waktu dia disalib kan dia bangkit. Enggak, jangan bangkit dulu kan dia pernah dikubur 3 hari. Iya dia, tapi kan rohnya hidup. Jadi Tuhan Nah, waktu dia menjadi mayat, apakah dia maha kuasa? Iya, rohnya maha kuasa. Oke, jadi mayat itu maha kuasa. Mayat itu nggak maha kuasa. Yang maha kuasa itu rohnya. Terus yang mana yang kau tuhankan ini, rohnya atau mayatnya? Ya nggak bisa dipisahkan. Ya kan rohnya berpisah. Waktu dia mati berpisah dia. Iya berpisah, tapi yang berkuasa itu rohnya. Nah, apakah ada Tuhan dalam diri mayat? Yang nggak ada. Nggak ada. Berarti mayat ini bukan Tuhan, betul? Mayat siapa? Mayat Yesus bukan Tuhan. Iya. Yang Tuhan itu rohnya. Oh, rohnya yang Tuhan. Iya. Jadi ada Tuhan masuk di dalam diri manusia. Enggak, Tuhan yang jadi manusia. Ini kan Yesus gini loh Mbak. Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Iya. Yang mana yang Tuhan? Jasmaninya kah, rohaninya kah, atau dua-duanya? Nggak bisa sama jasmani mau rohani sama, nggak bisa dipisahkan. Memang nggak berpisah waktu hidup Mbak.
Iya. Jadi ulang ya Mbak ya, Yesus ini ada jasmani, ada rohani, kan gitu ya? Iya. Nah, yang mana yang Tuhan? Jasmaninya kah, rohaninya kah, atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi jasmaninya Yesus juga Tuhan. Iya. Jadi Tuhan pernah mati dong, karena jasmani pernah mati. Bingung. Enggak, yang mati jasmaninya. Ya berarti Tuhan mati karena jasmaninya juga Tuhan. Iya, tapi meskipun dia mati dia bangkit. Iya, bangkit. Jadi Tuhan pernah mati ya. Gimana? Enggak dong. Loh, yang mati siapa? Yang mati jasmaninya. Kan tadi jasmaninya juga Tuhan. Iya. Ya berarti Tuhan mati. Tapi yang berkuasa itu rohnya. Oke. Mbak, yang mematikan Tuhan kamu siapa sih? Dia nggak mati. Loh, yang disalib itu siapa? Yesus. Yang dikubur siapa? Yesus. Berarti Tuhan mau dikubur, mati. Iya, tapi itu dia dikubur itu dia untuk menggenapi nubuat para nabi-nabi. Siapa sih? Kenapa sih? Mbak, kenapa sih mesti Tuhan harus dibunuh gitu? Ya karena manusia berdosa. Oh, karena manusia berdosa jadi Tuhan dibunuh. Iya. Dengerin dulu Mbak. Karena manusia berdosa akhirnya Tuhan dibunuh gitu ya. Bukan dibunuh, dia menggenapi nubuat nabi. Jadi dia nggak Loh, terbunuh. dibunuh Mbak, kan ditombak, lambungnya mati dia. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan itu? Yang bunuh dia itu iblis. Oh, iblis yang bunuh ya. Iya. Kurang ajar itu iblis ya, membunuh Tuhan ya. Ya, tapi iblis nggak bisa membunuh Yesus karena Yesus bangkit. Loh, terus yang mati siapa? Tapi kan jangan berhenti di matinya, dia bangkit. Ya nanti bangkitnya nanti, kan iblis membunuh Tuhan toh. Iya, tapi nggak bisa kan? Iya, iblis membunuh Tuhan, kemudian setelah dibunuh hidup lagi toh. Tapi dia nggak mati terbunuh. Loh, berarti dia nggak mati dong disalib. Nggak mati. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Bukan. Yang gimana? Ini yang mati. Ya berarti Yesus dikubur hidup-hidup kalau dia nggak mati, Mbak. Gimana? Jasmaninya yang mati. Berarti Yesus mati baru dikubur. Iya mati baru. Iya, berarti Tuhanmu pernah mati 3 hari dikubur dia. Yang bunuh adalah iblis. Iya Tuhan kami pernah mati. Tapi dia bangkit karena yang bunuh dia iblis. kuasa, iya. Yang bunuh iblis. Kami memang pernah mati, ya dia pernah mati. Ya udah, kenapa? Apa tujuannya? Mbak, apa tujuannya dia? Di matinya, jangan berhenti di matinya. Iya, nanti habis ini kita bahas bangkitnya. Jangan dipisah, nggak bisa dipisah. Ya kan berhenti dulu 3 hari, Mbak, kan terpisah dulu berhenti 3 hari. Iya, tapi itu nggak bisa berhenti di mati, bangkit juga. Ya, baik. Sebelum kita ke bangkit, apa sih tujuannya Tuhanmu dimatiin, disalib? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia, terus dia sendiri yang mati gitu. Iya. Nah, manusia yang mana yang diselamatkan? Ya manusia yang dia ciptakan. Di antaranya siapa aja? Ya semua manusia yang ada di dunia ini. Diselamatkan dari apa? Dari maut. Lah ini kita masih hidup, nggak ada masalah. Tapi yang diselamatkan itu roh manusia. Memang roh manusia celaka, mau diselamatin. Kan manusia udah berdosa. Jadi siapa yang berdosa? Adam. Oh, ada yang berdosa, Yesus yang mati. Adam yang berdosa sama semua keturunannya. Oh, jadi Mbak punya dosa hari ini? Ya punya. Oh, Mbak punya dosa waris? Iya punya. Kan Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Tapi roh yang ditebus, roh bukan daging. Makanya rohnya siapa yang ditebus? Dengar dulu, karena manusia pada mulanya diciptakan itu untuk serupa dengan Tuhan. Jadi Tuhan kami itu punya roh. Jadi jasmani Tuhan yang mati, rohnya hidup. Begitupun dengan kami, nanti yang mati itu jasmani kami, tapi roh kami tetap hidup.
Oh, jadi rohnya yang ditebus. Iya. Jadi Mbak hari ini nggak punya dosa. Daging aku berdosa, tapi roh kami sudah ditebus. Oh, Ibu, Mbak ini punya dosa tapi dagingnya yang berdosa, rohnya tidak. Iya, rohnya tidak lagi karena sudah ditebus. Ditebus oleh Yesus. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dia bangkit. Dia itu dengan dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Jadi kematian tidak dapat menahan Yesus, dia bangkit. Yang artinya kami bersama, dia menebus roh kami. Jadi pada akhir zaman pun yang mati itu hanya jasmani kami, roh kami akan bangkit. Jadi Yesus itu menebus dosa, roh Anda yang berdosa gitu ya. Ditebus oleh Yesus dengan mati, terkutuk loh Mbak, dia itu di tiang salib Mbak. Iya. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus? Nggak tahu siapa yang mengutuk dia. Terkutuk dia Mbak. Ya, tetapi kan dia mematikan kutuk itu. Dia mematikan Iya, kan pertanyaan sederhana loh Mbak. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Iya. Nah, berarti Yesus terkutuk toh. Ya, anggaplah demikian. Jadi Tuhanmu terkutuk. Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Yang mengutuk Tuhan aku nggak tahu siapa yang mengutuk dia. Loh kok bisa ada yang mengutuk Yesus, Anda nggak tahu siapa yang mengutuk? Ya iya. Emang siapa yang mengutuk Yesus? Ya, tapi dia terkutuk loh, pasti ada yang mengutuk dia. Atau dia mengutuk dirinya sendiri? Ini terkutuk aku nggak tahu. Di situ ada Mbak punya Bible nggak di situ? Ada. Coba buka Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Ini bagus, ini kondusif. Beda sama yang tadi, kecerewet gitu, yang bapak-bapak itu, si Lomo. Ustaz Tata? ini. Ya coba baca Mbak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, siapa yang terkutuk di situ? Yang terkutuk itu yang mengutuk Yesus. Loh, yang mengutuk Yesus itu tidak disalib. Coba baca lagi, coba diulang lagi, baca lagi coba Mbak. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di situ Mbak? Enggak ada, Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu yang mengutuk Yesus. Loh, Yesus, emang yang mengutuk Yesus disalib juga? Tidak, tapi kan yang mengatakan itulah yang terkutuk, bukan Yesusnya. Yang terkutuk di situ Mbak, orang yang digantung di tiang salib. Iya, yang mengatakan itulah yang terkutuk, sebab Berarti Yesus Paulus tidak terkutuk. Iya, tapi bukan Yesus yang bilang, ngapain kami harus percaya? Berarti penulis kitab ini yang terkutuk. Iya, yang mengatakan itu lebih terkutuk. Berarti Paulus dong yang terkutuk. Iya. Oh, Paulus yang terkutuk karena dia mengutuk Tuhan. Iya. Kan Galatia itu Paulus yang nulis gitu loh Mbak. Iya. Jadi Paulus yang terkutuk karena dia mengutuk Yesus, betul? Iya. Oh, kurang asem ini Paulus mengutuk Tuhan ini. Mbak ini lebih pintar loh daripada pendeta loh. Lebih jujur Anda ini. Jadi menurut Mbak ini yang terkutuk itu Paulus. Karena dia berani-beraninya menulis surat mengatakan Yesus terkutuk padahal dia sendiri yang terkutuk. Betul ya? Iya. Kurang asem itu Paulus itu Mbak ya. Tapi meskipun Paulus terkutuk, tidak sepenuhnya dia salah. Karena dia bertobat setelah dia terkutuk. Tapi karena bukan bagaimana bertobatnya, dia orang Paulus mengutuk Tuhan kok. Ya, semua orang pun bisa mengutuk Tuhan. Bahaya loh itu Mbak kalau ada manusia mengutuk Tuhan. Kalau dia bertobat nggak masalah. Oh, boleh bertobat. Iya. Dia mengutuk Tuhan dulu, baru dia bertobat gitu ya. Iya, bisa. Kamu pun bisa sebenarnya. Tapi saya nggak berani mengutuk Tuhan Mbak.
Ya itu pilihan. Oh, nggak ada pilihan lain si Paulus kecuali mengutuk. Ya. Sekarang kita kebangkitan. Menurut Mbak, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dia dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan Tuhan? Yang membangkitkan dia yang ya Bapa itu gelar dia. Siapa yang bangkitkan, Mbak? Bapa. Coba Ibu buka Kisah 2 nomor 32. Kisah para Apostolos 2 nomor 32. Kisah para Rasul. Ya, 2 nomor 32. Ini dia. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan ya. Iya, Tuhan itu gelar. Ya, Tuhan membangkitkan Tuhan ya, Mbak. Iya, Tuhan membangkitkan Tuhan. Oke, Tuhan membangkitkan Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Iya. Karena Tuhan kami tuh nggak bisa dipisahkan gelar dan juga apanya. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan yang satu membangkitkan Tuhan yang mati supaya hidup kembali gitu ya. Iya. Jadi Tuhan ini nih saling tolong menolong lah begitu ya. Tidak tolong menolong, tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Ya kalau Yesus ini nggak dibangkitkan oleh Tuhan, dia nggak bakal bangkit loh, Mbak. Ya karena Yesus itu datang sebagai manusia. Iya, makanya harus ditolong oleh Tuhan. Jadi Tuhanmu ini begini loh, Mbak. Tuhanmu ini pernah mati. Artinya ditolong oleh Tuhan supaya Tuhanmu hidup lagi. Jadi Tuhan menolong Tuhan, membangkitkan Tuhan. Akhirnya Tuhanmu hidup lagi. Jadinya dua Tuhan gitu ya. Iya, dua Tuhan. Dua Tuhan. Mbak jujur ini loh, nggak bisa ya. Asik Mbak ini gitu loh. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan, dua Tuhan. Jadi Tuhan Mbak ada dua ya. Iya. Nah habis dibangkitkan dia kemana Mbak? Ya dia naik ke surga. Naik ke surga. Itu Tuhan kamu yang dibangkitkan tadi anak Maria itu ya? Bukan anak Maria, dia bukan anak Maria. Maria itu hanya apa? Hanya manusia, jadi bukan anak Maria. Nah, jadi Maria nggak punya anak? Nggak punya anak. Oh, yang dikandung itu siapa? Ya Yesus, tapi kan Tuhan itu berkenosis, jadi Maria itu nggak punya anak. Jadi Maria itu nggak penting. Yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Bukan anak Maria, tapi itu Tuhan kami berkenosis. Oh, jadi Maria nggak? Maria. Yesus Iya. anak Maria. Jadi Maria itu nggak punya anak ya, namanya Yesus ya? Iya, nggak punya anak. Tuhan kami tidak anak Maria, bukan anak Maria. Yang dikandung Maria dulu itu siapa? Itu yang dalam kandungan Maria itu anak tetangga apa anak Maria yang dikandung? Yang dikandung itu ya Tuhan kami, tapi dia berkenosis. Nah, isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau anaknya orang lain? Bukan anak Maria. Oh, jadi Tapi anak Tuhan. orang dititip. Anak orang dititip dalam kandungan. Pokoknya intinya bukan anak orang, bukan anak Maria. Tuhan Yesus Kristus itu bukan anak, dia tuh Tuhan, dia penguasa. Jadi jangan bilang anak Maria. Yang bayi itu yang digendong kan mengandung dulu, isi kandungannya Maria bukan anak Maria ya? Bukan. Yang dilahirkan Maria itu dibungkus kain lampin taruh di palungan itu anak siapa? Ya bukan anak Maria. Bukan anak Maria. Terus yang digendong Maria disusui siapa? Anak siapa tuh? Di mana ya hanya disusui? Ada. Iya, bilang dulu di mana. Ya, saya Pakai kasih data lah. Di Matius 3 berapa ya? Di Lukas 11:27 Mbak.
Lukas 11:27 Mbak, 27 sampai 28 deh. Ketika Yesus berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah yang mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Iya, tapi Yesus tidak pernah bilang dia menyusui. Terus yang disusui, terus itu ada yang disusui itu. Itu kan perkataan perempuan itu, dia tidak melihat Yesus waktu lahir. Kenapa kami harus percaya dengannya? Oh, jadi perkataan perempuan itu nggak benar. Nggak benar, dia kan tidak Oh, pernah nggak benar. baik. Dia Ah, kan perempuan bertanya di situ. perempuan itu bohong ya. Iya, dia berbohong. Bohong Dia itu. menjawab ya atau tidak kan. Jadi Yesus waktu bayi itu bisa hidup tanpa dikasih ASI ya. bisa karena dia Tuhan. Oh, jadi nggak perlu dia minum susu. Iya, nggak perlu. Langsung sehat. Iya, Nggak perlu imunisasi, nggak perlu ya. iya nggak perlu. Dia nggak perlu dia sakit, orang dia Tuhan kok ya. Iya, dia Tuhan. Nggak perlu makan. Iya, nggak perlu makan. Tapi kok bisa sehat ya? Ya karena dia Tuhan. Oh, iya karena dia Tuhan, dia nggak perlu butuh susu gitu ya. Iya, Ya, iya. Jadi bayi itu bukan anak Maria juga gitu ya. iya Yesus itu bukan anak Maria. Tapi Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana ya Mbak? Lewat Maria, dia ya, kan dia yang menciptakan Maria. Ya dia bisa datang ke dunia ini lewat siapa? Tapi dia lebih memilih Maria. Berarti Yesus itu masuk kandungan, keluar lewat kandungan itu di sesar apa normal ya? Ya nggak tahu mana ayahnya. Kenapa bertanya begitu? Ya berarti dia dilahirkan normal Mbak, karena waktu itu belum ada dokter untuk sesar. Ya kan nggak ada ayahnya. Siapa yang tahu kan nggak ada ayahnya. Entah Yesus itu lahir normal atau sesar, nggak ada ayahnya. Tapi normalnya ya perempuan melahirkan lewat situ ya Mbak ya, normalnya ya. Apa? Normalnya perempuan kan melahirkan nggak mungkin lewat jidat, pasti lewat situ ya Mbak ya. Iya, Jadi Yesus keluar lewat situ kan? iya. Ya berarti itu anak Maria dong kalau lewat situ. Tidak. Tapi kan Yesus itu datang dari surga dan menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan anak Maria. Oh, jadi Yesus bukan anak Maria ya? Iya, Jadi Yesus nggak punya ibu kandung. nggak punya. Yang merawat Yesus waktu bayi siapa? Ya Maria. Yang dia rawat itu anaknya atau anak tetangga? Yang dia rawat itu mana ayahnya? Maria merawat Yesus. Ya waktu kecil Yesus sudah bayi, udah mandiri dia, udah bisa jalan, nggak perlu dirawat. Enggak lah, soalnya kan nggak ada ayahnya. Kan kita nggak tahu, nggak ada ayahnya. Ya pakai data lah. Kalau langsung sih bisa ngomong apa aja. Iya, ini kan sekedar informasi bahwa Yesus kan pernah menjadi bayi. Iya, ya kita kan nggak tahu Yesus waktu kecil kayak gimana. Jadi menurut Mbak, menurut Mbak ini bayi Yesus ini dirawat atau udah bisa mandiri? Menurut Mbak? Ya karena aku mengimani Yesus Tuhan ya bisa mandiri. Mandiri. Jadi Yesus umur sehari langsung mandiri gitu ya? Iya. Kira-kira bayi umur sehari ini langsung bisa berjalan? Kayaknya belum deh Mbak. Dia masih butuh digendong loh. Ya kan dia Tuhan, mungkin dia bisa langsung berjalan. Soalnya nggak ada ayahnya. Oh iya. Bisa jadi bayi umur sehari ini langsung bisa jalan, nggak butuh pertolongan digendong segala gitu ya? Iya. Ya, bagus Mbak, jujur Mbak ini. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu Yesus, tapi bukan anak Maria. Oh artinya dia cuma numpang lewat ya Mbak ya? Ya itulah cara dia datang ke dunia ini, bukan numpang. Iya numpang doang di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu kan dia harus mendapatkan nutrisi gizi dari Maria. Nggak harus, soalnya dia Tuhan, dia bisa aja. Terus dia makan apa dalam kandungan? Ya nggak tahu, nggak ada ayahnya. Gimana ayahnya? Ya kan dia mempunyai tali pusar. Di situlah sumber Ya itu kan makanannya. ya, manusia. Dia kan dia itu Tuhannya, jadi nggak tahu, nggak ada ayahnya. Jadi gimana bisa tahu? Jadi menurut Anda Yesus nggak punya tali pusar? Ya nggak tahu, nggak ada ayahnya.
Kenapa kami memikirkan sampai ke situ, membuat pikiran jadi sesat? Ya benar juga ya kata Lukas 11 ya Mbak ya. Lukas 2 nomor 11 ya Mbak ya. Lukas 11 yang mana? Lukas 2 nomor 11 coba baca Mbak. Itu coba baca dulu. Lukas 2 nomor 11. Hebat Maria ini loh. Bayinya langsung bisa berjalan loh. Gak perlu digendong. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Iya. Tapi Bunda Maria melahirkan loh di situ. Iya, tapi bukan anaknya. Jadi yang dia lahirkan Bunda Maria itu bukan anaknya gitu ya? Bukan. Itu anak siapa? Bukan anak siapa, itu Tuhan kami. Oh jadi Yesus nggak punya ibu kandung? Nggak punya. Tuhan kami nggak punya ibu. Jadi Maria nggak punya anak nama Yesus? Nggak punya. Tapi Bunda Maria pernah melahirkan. Iya, tapi itu cuma tempat aja. Jadi yang dilahirkan Maria bukan anaknya Maria? Bukan. Itu anak siapa? Bukan anak, dia tuh Tuhan kami. Iya. Masa sih? Iya, kamu nggak akan bisa lah mengenal Yesus. Sementara Yesus bilang tuh di sini, percuma kamu itu baca dari Kejadian sampai Wahyu, kamu nggak akan bisa mengenal Yesus dengan baik. Soalnya Yesus aja udah bilang gini. Jadi percuma kami itu menjelaskan dengan segala macam. Coba baca Matius, Mbak. Coba baca Markus 3. Dengar dulu ini. Oh iya. Kamu Silakan, akan Mbak. bisa mengenal Yesus karena Yesus bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya iya, percuma kami ngomong samamu. Jadi Yesus itu tidak punya ibu kandung ya Mbak ya? Iya, nggak punya ibu kandung. Dia itu Tuhan. Coba baca di Markus 3 nomor 33 sampai 35 Mbak. Markus 33. Siapa ibu itu yang diakui oleh Yesusnya? Markus berapa? Markus 3 nomor 33 sampai 35. Coba Mbak. Sudah dibaca, udah ketemu Mbak. Kenapa Kang Ade? Iya, udah Kasihan, aku baca. Yesus dipisahkan dari ibunya ya. kasihan Maria nggak diakuin sama anaknya. Wah, anak durhaka dia. Coba baca Mbak. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa Nah, itu saja yang Yesus. melakukan. Yesus mengakui di ibunya tuh. Gimana tuh? Masuk Yesus di sini maksudnya itu siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ya ibunya yang melakukan kehendak apa yang diajarkan dan saudara-saudaranya yang melakukan apa yang diajarkan. Tapi Yesus mengakui ada ibu loh di situ, dia ibunya ada. Nah, kenapa sih Mbak ini memisahkan antara anak dan ibu? Kenapa? Kenapa Anda dendam sama Yesus? Bukan dendam, tapi Tuhan kami itu nggak ada ibu. Dosa loh Mbak memisahkan anak sama ibu, dosa loh. Iya, memisahkan manusia dengan ibunya, tapi ini kan Tuhan kami. Tapi kan Maria pernah melahirkan dia. Iya, tapi itu bukan anaknya. Masa orang melahirkan? Coba Mbak ya, Mbak sudah punya suami ya Mbak? Belum. Mbak nanti kalau melahirkan itu yang Anda lahirkan anak Mbak atau anak tetangga? Itu kan udah beda. Oh beda. Jadi spesial ini Yesus nggak punya ibu ya? Iya, dia nggak punya ibu. Karena Yesus bilang aku datang dari Bapa. Terus yang merawat Yesus waktu bayi siapa? Yang merawat Yesus waktu bayi ya Bapa yang di surga.
Yesus di bumi nggak punya rumah. Nggak punya rumah dia. Oh, tinggalnya di mana waktu bayi? Tinggalnya tuh bayi di mana yaknya? Masa Yesus nggak punya rumah sih? Kalau hujan-hujan masa bayi kena hujan-hujan sakit loh. Waduh, Mbak ini kok memisahkan loh. Tapi nggak apa-apa sih Mbak. Itu kan urusan Mbak ya gitu ya. Bisa-bisa. Iya iyalah urusan kami, nggak ada urusannya sama kalian juga. Kalian bilang Yesus nete aja gadayanya itu pendusta namanya. Makanya Yesus bilang iblislah yang. Tadi itu Lukas 11:27 Mbak. Bukan kami loh yang ngomong. Ada datanya loh. Kenapa? Ya Lukas 11:27 tadi kok. Ada perempuan ngomong Yesus disusui. Ya kan dia nggak mengenal Yesus dengan dari lahir, kan dia itu bertanya. Jadi Yesus itu nggak pernah dikasih ASI, nggak pernah makan waktu bayi gitu ya? Ya, kalau nggak ada ayahnya, kenapa kami harus berpikir begitu ya? Nggak ada ayahnya kan? Kok bisa begitu ya Pak ya? Ya nggak ada ayahnya, kenapa kami harus cari tahu itu? Ya kami hanya mengikuti ajaran Yesus. Entah dia disusui ke, entah dia apa kayak nggak ada ayahnya. Kenapa kami harus percaya itu? Jadi Yesus itu nggak pernah makan waktu bayi ya? Ya mungkin nggak pernah, soalnya nggak ada ayahnya. Nggak pernah dikasih susu gitu? Iya nggak pernah. Kalau ada ayahnya kami akui, tapi ini kan nggak ada ayahnya. Tapi kok bisa dia sehat ya Mbak? Ya karena dia Tuhan. Nggak ada ibu yang merawat dia ya? Iya. Terus siapa yang rawat waktu bayi ya? Ya dia terawat sendiri, dia kan Tuhan. Dia bisa merawat. Jangankan dia merawat dia bisa aja merawat dunia ini. Begitu ya Mbak ya? Iya. Bisa begitu kok bisa ya? Ya bisa lah, otak kamu nggak akan sampai. Iya ya, kami nggak sampai loh, baru kali ini Mbak ini hebat loh menjelaskan itu. Iya. Perasaan Karena gue kalau jadi bodoh deh menjelaskan sekarang. Serius. Karena kalau menjelaskan itu Gue jadi bego sekarang. Bang Andi, gue jadi bego sekarang, serius. Bego gue. Lanjut aja lah, aku izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bego benar serius. Iya, kok bisa ya? ya bisa. Yang di bawah juga kayaknya pada bego ya. Yang di bawah juga pada bego. Ini gara-gara Dalbo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, Maria mengandung. Kemudian Maria melahirkan. Tapi yang dilahirkan Maria bukan anak Maria. Aduh, kok bisa begitu lalu? Dalbo sih ah. Siapa jadi itu, Bu? Coba ini sama-sama ibu-ibu coba tanya ya, sama-sama ibu-ibu siapa tahu nyambung dah. Iya. Coba. Bu. Iya. Coba saya tanya. Di Lukas 11:27 tadi kan udah dibilang sama Bang Andi datanya ya. Ibu bisa baca nggak? Baca ulang nggak? Kita bahas Maria ini ya. Aku malas bahas Maria. Jangan gitulah Bu. Kan ada datanya. Coba. Kalau nggak ada datanya kita juga nggak mau bahas, ngapain ya kan? Kenapa dengan Lukas 11 ayat 27 ini yang bertanya ini? Coba Ibu baca dulu, coba dibaca lambat-lambat. Coba saya mau dengar, nanti baru kita ini ya. Kita bahas ya. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal itu, berseluruh perempuan dan antara orang benar berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau. Oke, sekarang saya tanya ya di sini ya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini berarti ibu ini kan berkata kepada Yesus, ya kan? Perempuan ini berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau.
Nah, berarti di sini yang mengandungnya Yesus ini siapa? Kenapa? Berarti kan ada yang mengandung Yesus dong, ya kan? Iya. Nah, siapa yang mengandung Yesus? Ya Maria. Oh, Maria. Berarti Maria ini siapanya Yesus? Maria ini nggak tahu siapanya Yesus. Yesus bahkan perempuan. Lah, gimana sih Ibu, saya tanya ulang. Yang mengandung Yesus ini siapa? Sebelum bertanya, baru kali ini ya ada dialog bahan di KO. Bang Andi udah bener loh. Di Gue sini kasihan ya. dia, gue kasihan. Iya, di sini Bu. Mari Ibu gini dah, Ibu keluar dari rahimnya ibunya Ibu. Otak Iya kamu kan? tuh nggak akan sampai, nggak akan nyambung sama otak aku. Makanya maksudnya gini, biar otak saya sampai, aduh kabur dia Bang Andi. lanjut. Aduh. Makanya saya nggak kencengin biar nggak kabur tadi gitu. Aku udah mau ikut-ikut, takut kalah juga. Bahan di KO, bahan. Jelas loh. KO dia. Udah jelas-jelas loh disusuin ya kan? Ya ampun. Lanjut Bang Andi, standby. Ya saya sih orangnya santai aja tadi. Takutnya kalau gue kencengin, gue ikuti seleranya kabur. Disusuin ya kan? Ya Maria itu. Ibunya siapa Maria? Udah tahu saya. Goblok gitu bang. Yang dilahirkan Maria bukan anak Maria. Udah tahu nggak siapa itu? Aku pusing liatnya bang. Sesuhan kami, udah punya ibu. Terus waktu bayi dia bisa mandiri, umur sehari. Iya, langsung berjalan dia. Gak punya rumah. Enggak lah Bambang. Kucing 7 keliling ini ya. Kok bisa berkawan? Lahir langsung jalan bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam muslim. Halo, assalamualaikum. Udah, ini komentar Fani. Nah, ini berisik Pak Henry ini naik. Pak Henry mau ngapain bang? Bang. Bunyi ayam doang dia mah. Enggak, kalau naik pengen tahu Yesus nanya siapa, jauh usah nanya. Udah ada punya ibu dia. Masa orang melahirkan yang dilahirkan bukan anaknya? Marah itu. Jadi, aduh, benar-benar itu terlalu. Aje. Selamat sore. Halo sore. Menjelang pagi. Ya halo. Sore menjelang pagi. Ya kan pasti sore. Sore kan pasti pagi besok Pak. Betul juga. Nah, silakan Ustaz Tata. Disuruh kerja saya. Iya kerja kan. Itu ada si Haji. Silakan. Coba tanya dia. Bunda Maria punya anak nggak? Jangan nanya gitu, nanti saya gila nanti. Saya boleh tanya ya. Saya boleh tanya. Gedein dulu suaranya bang. Suaranya kecil loh. Saya boleh tanya. Apa tak jawab dulu baru bertanya? Tanya aja lah. Ya saya tanya dulu ya. Nggak, tanya dulu bang Haji ini Kristen apa? Kristen. Kristen dia orang. Ya wes. Lanjut Tad. Silakan. Langsung mainkan. Di dalam Ali Imran 54 Allah kenapa nipu ya? Maksudnya Apa? gimana? Allah kenapa nipu? Ya Allah, kau ini mulutnya. Coba bacain dulu bang. Bacain bang. Bacain lah bang, itu kan kitab abang. Nggak bisa anda ya bawa data kok nyuruh-nyuruh. Ya jelas. Bacain bang. Bacain. Jelaskan aja si Allah, si Allah. Bacain dulu baru dijawab. Bang Haji. Kok mulutnya mengecil Pak? Dibesarin dong. Iya, di Ali Imran 54 si Allah ahli dalam tipu daya. Ya baca dulu. Udah saya baca barusan.
Pertanyaannya apa, Bang? Kenapa Ali Imran 54 si Allah ahli dalam? Kok ada si Allah sih? Kok ada pakai si? Ya kan itu bagi saya lah bacanya. Kalau bagi Udah saya jawab ya. ya silakan. Jadi gini, mereka ini dengan tipu dayanya orang-orang Israel yang benci dengan Yesus. Mereka menipu dengan cara menipu, dengan tipu daya, ingin membunuh Yesus dengan cara ditelanjangin, digebukin, disalib. Lalu Allah balas tipu daya mereka dengan cara menyelamatkan. Nah, ini juga di Bible dijelaskan bahwa mereka membunuh Yesus dengan tipu daya. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Lalu wa makaru wa makarallah. Allah balas tipuan mereka dengan cara diselamatkan. Gitu loh. Berarti bang, berarti bang si Allah sama orang kafir sama-sama penipu ya? Bila gue bilang si Allah, gue bilang si Yesus ya. Yang bener dong. Kalau itu bukan si. Ah udah. Serang. Udah, gue turun, lu turun. Ini Bang Hujat, nggak bagus lah. Gak bisa. Panggil dong. Kami nggak pernah memanggil sembahannya pakai si Yesus enggak. Itu namanya menimbulkan perselisihan. Elai sendiri memakai kata Allah nggak ada sinya loh. Karena datang-datang memang tujuannya untuk itu, nggak bagus lah. Nggak ada si di situ. Dia tuh Daeng, dia itu pinginnya apa yang direncanakan Yahudi itu berhasil. Apa tujuan Yahudi? Mau ditelanjangin, mau diludahin. Nah itu maunya Kristen seperti itu. Sedangkan maunya Allah, Allah tidak mau nabinya ditelanjangin. Akhirnya Allah balas dengan cara diselamatkan. Ya sudah, mereka ini pingin Yesus ditelanjangin, itu maunya mereka itu gitu. Makanya kata Yesus, seperti Paulus itu loh, perkutuklah manusia yang disalib itu. Tujuannya supaya Yesus itu dihina gitu loh, tujuannya Kristen itu. Gitu. Orang jelas kok Ali Imran 54 itu. Kan ini orang punya niat jahat nih, ingin membunuh Yesua Masiah. Gitu ya. Mereka punya niat jahat, ingin membunuh utusan Tuhan. Udah jelaskan Ustaz, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian menggantikan orang yang serupa dengan dia. Tertipulah mereka, baru berselisih pahamlah mereka. Dia pikir, dia sangka yang dia bunuh adalah Nabi Isa. Itu maksud di situ, tertipu mereka. Mereka sebenarnya menipu dirinya sendiri karena Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Tapi mereka ini memang tujuannya ya menyebut sembahan kita pakai si ya, nggak bisa dibiarkan lah. Karena kami nggak pernah memanggil Yesus pakai si Yesus nggak bagus. Itu namanya tidak menghormati sembahan masing-masing. Orang kayak gini nggak layak hidup di Indonesia. Kira-kira begitu, Ustaz. Iya, terus dia tadi mengatakan gini, berarti Allahmu itu sama dengan Yahudi. Ya enggak, yang sama dengan Yahudi itu Kristen. Karena tujuan Yahudi ingin menelanjangin Yesus. Nah, Allah ya beda. Buktinya Allah menyelamatkan. Berarti yang sama dengan Israel ini yang ingin Yesus telanjang dihina, ya Kristen. Buktinya Kristen percaya bahwa Yesus itu disalib. Dan Paulus mengaku. Nah, apa yang diinginkan Israel itu kan gini, ayo orang ini ngaku nabi, ayo kita bunuh dengan cara terhina. Caranya gimana? Harus disalib. Karena hukuman yang paling parah itu ketika disalib. Kalau cuma dibunuh, saya tidak puas saya. Ya apa sekiranya saya ini puas untuk membunuh dia itu dengan cara selain dibunuh terhina dia. Ya caranya harus disalib. Ayo. Nah, makanya di ayat tadi itu mereka mengadakan tipu daya. Gitu loh. Akhirnya
Andai kan itu Yesus beneran yang disalib, wah menang Israel ini. Buktinya terhina beneran kan? Andai kan bener-bener Yesus yang disalib itu, menang mereka. Tapi Allah tidak mau mereka menang, Allah ganti, gitu loh. Akhirnya mereka ini, Paulus mengatakan, ya berhasil kan orang Israel. Buktinya Paulus mengatakan, menghina juga Paulus. Terkutuklah manusia yang disalib itu. Pendukungnya Kristen. Akhirnya benar-benar dipermalukan Yesus itu. Padahal kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Ya, bukan Yesus kata. Ibaratkan gitu. Sudah aku ganti. Jadi yang kalian telanjang ini tuh bukan Yesus. Udah aku ganti, kalian itu salah gitu. Ya. Inilah Oten. Yahudi itu menolak Yesua Mesias. Yahudi itu ingin melenyapkan Yesua Mesias. Bagaimana cara melenyapkannya? Dia kerjasama dengan tentara Romawi. Bagaimana cara kemudian? Aduh berisik. Kemudian sebentar dulu bang, orang lagi ngomong kan. Dengerin dulu selesai ngomong. Jangan langsung dipoto. Yudas ini kerasukan iblis. Iblis masuk di Yudas, Yudas berkhianat. Kan gitu. Jadi pelaku pembunuhan Yesua Mesias menurut mereka itu adalah Yahudi, Romawi, Yudas dan iblis. Kemudian Kristen mengiyakan itu supaya dia mempunyai Tuhan menebus dosa di tiang salib. Jadi Yahudi ingin membunuh, kemudian Kristen mengiyakan pembunuhan itu. Supaya dia menjadi Tuhan, supaya dia punya Tuhan, Roma 14:9. Anehnya lagi, Paulus membuatkan surat yang mati itu terkutuk di tiang salib. Diiyakan semua, diimani semua hal-hal yang seperti itu. Ya, datanglah Al-Quran meluruskan bahwa ya yang dia bunuh itu adalah orang yang diserupakan. Jadi Islamlah ini yang meluruskan. Tapi mereka nggak mau menerima, tetap ngotot bahwa memang harus ada pembunuhan di tiang salib. Ya iman Anda seperti itu, is oke saja. Kira-kira gitu Ustaz. Betul. Oke, aku bisa bernarasi. Ya silakan. Anda Kristen apa bukan? Saya jelas Kristen. Ya silakan. Nah, tadi itu kalian itu yang apa kalian sampaikan itu, kalian itu nggak mengerti ya. Kenapa saya bilang nggak mengerti? Karena nubuatan itu nggak kalian tengok gitu loh. Kalian harus mempelajari lebih dalam ya. Karena gini, nubuatannya di mana bang? Nubuatannya di mana? Di Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ya. Apa kata Yesaya 53 bang? Dibuatkan apa? Nubuatan untuk apa? Bentar ya. Saya bukakan ini ya. Ya silakan. Yesaya 53 ayat 3. Di situ gini bang. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah nih yang kalian bilang terkutuk Yesus itu ya. Nah, ini mana ya. disalib di situ? Tapi ayat 4-nya, ayat 4-nya. Enggak disalib di situ? Mana salibnya di situ bang? Dengar dulu. Ini pemberitaan nubuatan, bro. Ya nubuatan untuk apa? Bentar dulu. Gini. Ya nubuatan untuk apa dulu? Sebenarnya itu yang terkutuk itu kita, tetapi Yesus itu yang menggantikan kutukan itu, bro. Gini. Baca, aku bacakan ya. Iya, Anda udah baca. Pertanyaannya nubuatan untuk apa? Itu kita lah yang ditebus oleh dari kutuk dosa. Itu ya. Bang, itu nubuatan untuk apa? Kan Anda udah baca nih. Anda udah baca nubuatan untuk apa? Nubuatan untuk penyelamatan, penebusan dosa kepada orang yang percaya kepada dia. Oke, kalau begitu pertanyaan sederhana. Yang mati terkutuk. Bentar dulu. Kan kalian bilang Yesus itu terkutuk. Bentar dulu supaya narasinya itu lengkap, bro. Ya udah paham, kita udah baca semua kok itu.
Belum. Kalau kayak gitu kenapa kalian framing gitu? Ya, ya sekarang nggak framing, saya nanya kepada Kalau kalian Anda. tahu kenapa kalian Sekarang framing? saya nanya kepada Anda, dengarkan baik-baik. Dan kalian itu harus Dengarkan mempelajari baik-baik. saya 53. Anda kan udah baca, kita baca semua, langsung ngepoinnya aja. Karena nanti kita bahas original testnya juga Anda kena. Sekarang pertanyaannya adalah, nggak mau ditanya dia, diam dulu. Langsung aja ke topik. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa? Silakan. Langsung jawab aja. Yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Silakan. Yang terkutuk itu bukan yang terkutuk, bro. Bukan mati yang terkutuk, bro. Tapi yang mati yang menanggung kutuk itu bahasa yang sebenarnya. Baca yang Galatia 3 nomor 13, coba baca Galatia 3 nomor 13. Makanya dengar dulu, kamu kalau udah mempelajari baca juga ayat 4-nya nubuatannya. Ya udah, inilah nubuatan udah. Langsung ke TKP. Kamu udah baca enggak? Kamu baca enggak? Makanya Iya, oke. Ayat 4-nya. Bentar dulu. Izin dulu. Tetapi sesungguhnya penyakit salah yang ditanggungnya itulah kutuk, bro. Anak soleh, dengarkan. Ketika Anda mengatakan di Yesaya 53 itu adalah nubuatan Yesus, apakah Anda mampu memberikan bukti bahwa Yesus punya keturunan? Karena di Yesaya di 53 nomor 10 di situ dia punya keturunan. Siapa keturunan Yesus? Silakan. Di mana keturunan di sini? Diganti, bukan bahasa original teksnya bukan keturunan, diganti dia. Di situ orang kaya, padahal di situ original teksnya. Makanya ke original teks kena dia bandal, Bo. Nggak bisa dia original teks. Di situ asyir. Kalian itu salah. Enggak, walaupun ini kena juga Bang Andi, karena di sini dikatakan jangan dulu, dia mempunyai keturunan. jangan dipotong. Saya cuma kenapa di mute? Kalian itu sama saya kenapa di mute gitu loh? Coba dibaca di sebelumnya, bro. Saya udah tunggu dulu, makanya kalian itu memperhatikan apa yang kusebutkan. Ya, coba dibaca sebelumnya. Ini betulkan nubuatannya Yesus. Nah, kalau iya, memang nubuatannya Yesus ini buktikan kalian Yesus kan punya keturunan. memframing Yesus itu terkutuk itu kan di tiang salib. Sekarang saya 53. Makanya kalian itu belajar dulu ayat 4-nya. Astagfirullahaladzim. Itu yang Ya udah baca aja dulu, baca, silakan, biarin. Baca silakan. Jangan di-mute lah. Kalau aja jangan kepanasan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itulah kita yang orang yang terkutuk dalam dosa. Yesus menanggungnya. Ya jangan, lu jangan membaca. Kita yang telah ya Anda udah baca 4 saya bacain. Ada belum? Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sekarang pertanyaannya, Bang, penyakit apa yang ditanggung oleh Yesus? Penyakit apa? Silakan, Bang. Langsung jawab, penyakit apa? Memang Anda punya penyakit? Astagfirullahaladzim. Kalian itu kenapa sih sama yang Ya ini langsung ke topik. Penyakit apa yang ditanggung? Yesus yang kalian enak ngobrolnya itu. Anda ini nggak mau ditanya, gue turunin nih. Penyakit apa yang ditanggung? Penyakit dosa kami yang Oke, dosa adalah penyakit ya. Lanjut. Gitu dong. Penyakit adalah dosa adalah penyakit, langsung. ngomongin, makanya jangan di-mute gitu. Ya udah, terusin. Siapa yang kena tulah? Siapa yang kena tulah? Siapa yang kena tulah? Gini, bro. Padahal Siapa kita yang yang kena mengira tulah? bukan itu, jangan bernarasimu seperti itu, bro. Nah, ini ada tertulis. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Oke, bro. Narasi Apakah Yesus kamu jangan ini seperti itu. kau sendiri bawa data, kau sendiri nggak mau menjawab. Saya baca lagi ya. Kita dipikulnya, padahal kita kamu lebih kau di bawah lah. Dia kena tulah. Lebih kau di bawah, monyet. Kau dengar dulu di bawah, saya bacain baru kau naik. Catat di bawah, monyet kamu. Dengerin ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Menurut Anda penyakit itu adalah dosa dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah gitu loh. Nah kan kita tanya, siapa yang kena tulah,
Siapa yang ditindas, dipukul oleh Allah begitu. Ini Allah yang memukul lo, Tuhan yang memukul. Nah sekarang Anda naik jawab. Bagaimana Anda cuma ngomong sendiri, nggak mau interaktif gitu loh. Mana dia? Kabur. Gimana kamu ini? Yesaya 53 yang punya kitab juga nggak ada urusannya sama Yesus di situ. Nomor 5 ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan siapa yang memberontak? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lagian siapa yang sembuh? Orang pada sakit semua kan loh. Siapa ini? Aduh siapa ini? Berisik Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Di situ ada keturunannya. Di situ ada menutup mulutnya. Yesus itu waktu disalib membuka mulut. Ini kalau dibawa original tesnya kena kau. Ada aja nih waktu ini kalau ngomong nggak pernah nyambung gitu loh. Ngomong sendiri gitu, panjang banget ngomongnya, nggak mau interaktif. Diskusi itu yang bener gitu. Kayak dia aja yang punya kitab, kita juga punya kok. Masih ada ya di bawah dan bandal bawah, suruh naik. Siapa Bang Andi? Yang tadi itu. Nah, itu di bawah dia. Ya, suruh naik. Maka, ya ini nih ya. Yang mana sih? Itu Anak Solihin. Iya ini. Ya. Bro, ini saya tanya Kamu kepada sudah Anda membaca, ya. Kak? Ini Anda langsung ngomong kan, nggak belum ditanya. Jangan langsung Yaudah, ngomong karena belum ditanya. Kamu nanya aja. Ya diam dulu. Dengarkan baik-baik dulu begitu. Sekarang Yesaya 53 menurut Anda untuk Yesus itu kan? Ya udah nggak usah diperdebatkan supaya nggak debat kusir kan begitu. Kita langsung ke penyaliban. Kan gitu. Pertanyaannya, menurut Galatia 3 nomor 13, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Silakan. Aku udah mengiyakan ya Yesaya 53 loh ya. Silakan dijawab. Berarti kamu nggak mengerti. Kamu masih mempertanyakan siapakah yang terkutuk, tapi kamu menurut Galatia 3 nomor 13, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Silakan dijawab. Monggo. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang salib menurut Galatia 3 nomor 13? Silakan. Gue pengen denger lu nyambung gak bahasa Indonesianya nih. Silakan buka mic-nya. Ya itu jawabannya di Yesaya 53 ayat 4. Siapa yang terkutuk menurut Paulus? Karena kita mengira dia kena tulah. Siapa yang terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Bukan siapa yang di tiang salib itu yang terkutuk, bro. Saya baca lagi datanya. Pasang kupingmu baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Menurut Paulus ada yang terkutuk yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Jawab. Apakah ada perbedaannya? Ya, ada. Jawab. Kalau nggak bisa jawab turun. Terus aja. Jawab. Ini biasa. Jawab. 1, 2, 3. Jawabannya di Yesaya 53 ayat 4. Ya Yesaya 53 udah kelar. Itu untuk Yesus udah. Ya iya udah di situ Iya jawabannya. sekarang kita bahas Galatia 3 nomor 13. Ya iya itu Ya, jawabannya. Ya terus siapa yang terkutuk di situ? Aduh berisik. Teman-teman muslim juga naik berisik semua. Aduh.
Siapa yang terkutuk di tiang salib? Silakan jawab. Kenapa kamu nggak mau membahas itu? Ini saya berbaik hati mengiyakan Yesaya 53 nubuatan untuk Yesus. Oke. Sekarang langsung ke penyaliban. Galatia 3 nomor 13, ada orang terkutuk yang digantung ya, ada keluar beli rokok. Jangan di mute, jangan di ya. mute Sekarang gitu. pertanyaannya adalah siapa yang terkutuk di tiang salib? Jawab. Yesus nggak terkutuk di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus tidak terkutuk di tiang salib. Terus siapa yang terkutuk? Kami umat manusia. Yang Emang kamu terkutuk itu. Emang kamu disalib? Astaga, karena dialah yang menanggung kutuk itu, bro. Siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Yesus. Ya, siapa yang terkutuk? Orang-orang manusia. Apakah orang-orang manusia disalib? Kamu baca ayat 4-nya, tetapi sesungguhnya Baca dulu 13, baca. Yesus menanggung Lari dari dosa. kenyataan. Saya baca lagi ya. Kamu kok nggak paham sih, bro? Yang digantung di tiang salib siapa? Yang digantung di tiang salib itu Yesus. Yesus. Yang Apakah itu manusia. Yesus. Yesus menanggung kita. Yang digantung di tiang salib Yesus. Oke. Teman-teman Kristen, Apakah orang yang digantung di tiang salib Yesaya terkutuk? 53 baca ya teman-teman Kristen ya. Aduh, kenapa Yesaya 53 lagi dibahas? Ini udah Galatia. Itu nubuatan Yesus. Kalian bisa mendapat jawaban apa dari Kamu ke bengkel aja dulu, perbaiki otakmu. Perbaiki otakmu di bengkel, bro. Udah berapa kali saya bacain. Gue malas debat sama Anda mengenai Yesaya 53. Gue iakan Anda, itu nubuatan untuk Yesus. Is oke. Kita masuk ke poinnya penyaliban. Di sana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana udah tertulis dengan jelas. Tulisannya oleh Paulus. Saya ulang ya. Yesaya 53 menurut Anda itu untuk Yesus oke. Artinya kita langsung ke penyaliban. Yang disalib adalah Yesus. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Menurut Anda, Yesus itu digantung di tiang salib. Sederhana pertanyaannya, apakah yang digantung di tiang salib itu terkutuk? Anda menjawab lari ke Yesaya. Itu namanya lu anak durhaka. Ketabuk sama Bible sendiri, gak mau jujur. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini mengandung kutuk. Yesus menebusnya dengan menjadi kutuk karena kita. Jadi Taurat itu mengandung kutuk. Yesus menebusnya dengan menjadi kutuk. Jadi Yesus terkutuk. Supaya karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Dipertegas lagi kalimat berikutnya, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang mengalami gantungan di tiang salib? Yesus. Kenapa enggak kamu menjawab? Jawabnya lari ke Yesaya, dasar kucuk kan kau. Diskusi itu to the point, bro. Ini bukan tempatnya gereja muter-muter. Ya benar lah kata Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Tata bahwa Nabi itu, utusan Tuhan itu nggak boleh dikutuk, diselamatkan. Inilah kalau kau mengimani hal-hal yang kemauan iblis. Kamu nggak punya Tuhan kalau Yesus nggak dikutuk di tiang salib. Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Diperkuat dengan Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi memang kau harus paksakan anak orang mati terkutuk supaya kau punya Tuhan. Di samping punya Tuhan, kemudian dosamu mulai ditebus di situ. Ini ajaran pagan. Diskusi yang benar dong. Udah nyolong kitab orang, menubuatkan segala macam. Diskusi gak kondusif. Moco aja kerjanya.
Sudah. Udah, kabur dia. Oke. Silakan noten. Naik yang mau dialog. Saya tidak tahu apa-apa Tahta, bertanya. Ya, yang nggak bisa apa-apa bertanya. Ini siapa sih ini berisik? Kalau mau diskusi bro, tak cari tempat yang sepi, berisik. Lu sambil ngojek juga lagi nih. Diskusi, berhenti dulu. Suara motormu kencang banget. Berhenti dulu, ngadem di bawah pohon. Cari tempat adem. Yang typing silakan. Kalau punya nyali. Jangan cuma typing, percuma saya gak baca kok. Diskusi tapi jangan modal khutbah gereja ya. Nah, naik, silakan naik. Langsung dijambak Bang Dalbo. Iya ntar. Siapa yang mau naik? Itu Roni panggil Roni Simanjuntak. Muslim apa Kristen bang? Ayo pasien selanjutnya. Bang Selamat Roni. siang. Bang Roni, selamat siang. Kalau enggak turunin aja menuin tempat. Iya. Mentek sih. Silakan. Selamat siang Henry. Selamat Kalau siang mau dialog Henry. dengan Bang Handi, kalau mau bertanya, Ya, saya mau mau apa? Henry Muslim apa saya mau Kristen? bertanya bang, bolehkah kami membunuh Kristen bang? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Islam bang, Islam. Jangankan membunuh, mendolimi. Bukan bang. Turun nggak boleh menghujat. Dia kalau Muslim juga menghujat saya turunin, nggak boleh begitu. Nggak boleh, ajaran di Islam itu nggak boleh membunuh tanpa sebab. Mereka ini akalnya udah terbunuh, nggak usah. Kita ini mau menghidupkan akal mereka, bukan dibunuh. Kita ini mau menyadarkan mereka. Akal yang lambat kita hidupkan. Mereka ini mengalami kemacetan nalar kronis Bang Handi. Ya itu dia, kita mau kembalikan. Kita ini mau restart. Jadi jangankan membunuh, ya mendolimi saja tidak boleh. Kalau masalah membunuh, jelas ayatnya, man qatala mu'ahad lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga. Ini dari Rasulullah ini. Silakan lanjut. Nah ini ada yang naik nih. Halo, selamat siang. Siang. Iya, Anda Muslim Kristen Bapak? ya Kristen lah. Kristen, baik. Oke, saya mau nanya Tarmiji 1375. Apa? Tarmiji 1375. Ya, coba tampilkan Bang, bacain.